Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Kami dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta, tepatnya dari kelas A, kelompok 12 mata kuliah termodinamika. Maksud dari kami membuat video ini yaitu untuk mempraktikkan hukum termodinamika yang pertama. Tapi gimana kalau kita kenalan dulu nih? Masa udah nonton video kita tapi nggak kenal sama kita? Yuk kita kenalan dulu. Saya Yesi Umi Salma dengan NIM 213022411037. Saya Levator Yoga Mas Makidoan Lama dengan NIM 213022411021. Saya Adinda Septi Zelza Faradila dengan NIM 213022444035. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Ataya Raffi Argajeta dengan NIM 213022444016. Nah, sebelum kita lanjut ke praktikumnya, kita mau ngasih sedikit teori nih buat bakal praktikum nanti. Kita simak yuk. Menurut sumber yang saya dapatkan, yaitu ruangguru.com, termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum tentang hubungan kalor dan usaha. Termodinamika sendiri berasal dari dua kata, yaitu termos yang memiliki arti panas dan dynamic yang artinya perubahan. Hukum termodinamika merupakan salah satu hukum fisika yang berhubungan dengan kekekalan energi. Dalam hukum pertama termodinamika, menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem adalah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Kalor dan suhu dalam hukum pertama termodinamika. Mungkin masih banyak yang bingung nih, apa sih bedanya suhu sama kalor? Nah, sebenarnya saya juga masih bingung, jadi saya tanya ke KBBI dan dapat jawaban kalau suhu itu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur, sedangkan kalor adalah tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh suatu benda lain secara hantaran, penyinaran, atau aliran. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung juga, menurut harianhaluan.com, simpelnya kalor itu merupakan energi panas pada suatu benda. Sedangkan suhu adalah penunjuk dari derajat energi panas yang ada pada benda. Hubungan antara kalor dan lingkungan dalam hukum 1 termodinamika. Energi dalam sistem adalah jumlah total semua energi molekul yang ada di dalam sistem. Apabila sistem melakukan usaha atau sistem memperoleh kalor dari lingkungan, maka energi dalam sistem naik. Sebaliknya, energi dalam sistem akan berkurang jika sistem melakukan usaha terhadap lingkungan atau sistem memberi kalor pada lingkungan. Dari bunyi hukum 1 termodinamika, maka rumus hukum 1 termodinamika dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan delta U plus W, atau delta U sama dengan Q min W, dengan delta U adalah perubahan energi dalam, satuannya Joule. Q adalah jumlah kalor, satuannya Joule. Dan W adalah usaha sistem, satuannya Joule. Pada rumus tersebut juga terdapat aturan nilai positif dan negatif. Delta U akan bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu dan bertanda negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Q akan bertanda positif jika sistem menyerap kalor dan bertanda negatif jika sistem melepas kalor. Dan W akan bertanda positif jika sistem melakukan usaha dan bertanda negatif jika sistem menerima usaha. Penerapan hukum 1 termodinamika. Ketika kita memanaskan air, maka kita akan memberikan kalor ke dalam sistem, yaitu air. Kalor yang diterima oleh air diberi tanda positif. Sedangkan ketika kita mendinginkan air panas, maka kalor akan diserap oleh udara di sekitar air panas, atau kalor keluar dari sistem, yaitu air panas tersebut, sehingga kalor akan diberi tanda negatif. Penerapan hukum 1 termodinamika juga terdapat pada termos, yaitu penggunaan bahan yang bersifat adiabatik, yaitu bahan yang dapat menghambat pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan, sehingga tidak terjadi penurunan suhu. Termos juga merupakan contoh sistem terisolasi. Cara kerjanya, kalor dimasukkan ke dalam termos dan tidak dapat keluar karena terhambat oleh kaca dengan warna putih mengkilap. Alasan kenapa semua termos kita memiliki kaca putih mengkilap di dalamnya adalah karena dibandingkan warna gelap, putih sedikit menyerap kalor. Selain dihambat oleh kaca, kalor juga dihambat oleh celah hampa udara antara tabung dan kaca.
kemudian dihambat oleh celah udara antara tabung dan dinding, karena udara merupakan penghantar panas yang buruk. Terakhir, dihambat lagi oleh lapisan terluar termos atau yang biasa kita sentuh dan kita lihat yang biasanya terbuat dari plastik atau logam. Nah, itu dia sedikit teori dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan hasil dari praktikum kami, yaitu praktikum gelas anti meleleh. Seperti apakah prosesnya? Kita lihat sama-sama yuk. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada gelas plastik, ada lilin, korek api, dan juga ada air. Nah, berikut langkah kerjanya. Nyalakan lilin menggunakan korek api. Pada percobaan pertama, ambil gelas plastik yang masih kosong. Kemudian panaskan dasar gelas plastik yang kosong dan amati perubahannya. Percobaan yang kedua, tuangkan air ke dalam gelas kosong yang satunya lagi. Panaskan dasar gelas plastik yang sudah diisi air, kemudian amati perubahannya. Tara, dan inilah perbedaannya. Setelah menyimak video praktikum tadi, yang kita dapatkan adalah gelas plastik tanpa diisi air akan meleleh atau berlubang saat dipanaskan. Hal ini karena kalor berpindah langsung dari api menuju gelas. Ketika kalor sampai ke gelas dan melampaui titik leleh gelas plastik, maka gelas plastik akan meleleh dan berlubang. Pada percobaan kedua, yaitu saat gelas plastik diisi dengan air dan kemudian diletakkan di atas lilin yang telah dinyalakan, yang terjadi adalah gelas yang terisi air tidak akan meleleh. Hal tersebut dikarenakan kalor yang seharusnya melelehkan plastik dihantarkan ke air. Kalor ini dimanfaatkan untuk memanaskan air. Karena kalor jenis air tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya, gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gelas plastik memiliki sistem lain yang bereaksi, maka gelas tersebut tidak akan cepat berlubang apabila dipanaskan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, hukum satu termodinamika menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem adalah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Yang kedua, melalui percobaan tersebut, gelas plastik yang diisi air tidak meleleh dikarenakan kalor yang seharusnya melelehkan gelas dihantarkan oleh permukaan gelas plastik ke air. Akibatnya, api tidak membuat gelas plastik meleleh atau terbakar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gelas plastik yang memiliki sistem lain yang bereaksi, maka gelas tersebut tidak akan dapat berlubang apabila dipanaskan. Nah, semoga dengan praktikum yang kami lakukan ini dapat membuat teman-teman mudah untuk memahami hukum pertama termodinamika. Termodinamika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa Like video kami. Komen. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. Bye-bye.